Hey ho Bob gengs. Hutan Amazon. Mendengar nama tempat ini, tentu saja yang terbersit di pikiran kita adalah hal-hal yang berbahaya. Hal ini dikarenakan citra Amazon yang dibentuk oleh industri film, game, dan juga industri lainnya yang selalu dekat dengan hal menyeramkan. Entah itu karena hewan berbahaya di sana atau suku asli yang tidak terjamah oleh kehidupan luar, Amazon memang menjadi tempat yang perlu diwaspadai. Nah, menyinggung tentang hutan Amazon, hari ini mari kita sekali lagi kembali menelusuri hutan Amazon dalam DP Explore. Setelah banyak hal yang kita bahas di DP Explore sebelumnya, sekarang mari kita berfokus pada hewan-hewan di sana. Mulai dari hewan apa saja yang menghuni Amazon di masa lalu, hewan apa saja yang menghuni Amazon sekarang, hingga apa benar hutan Amazon sangat berbahaya? Atau jangan-jangan malah manusia yang berbahaya bagi hutan Amazon? Nah, pertanyaan tadi ini yang akan coba kita ungkap dalam video DP Explore kali ini. Menjadi tempat yang terus dianggap berbahaya dalam peradaban manusia, Amazon memang menjadi habitat bagi hewan-hewan predator. Di masa lalu, wilayah hutan Amazon ini ditinggali oleh salah satu pemuncak rantai makanan dunia, yaitu Titanoboa. Dari ukuran tulang yang didapatkan, bisa kita lihat kalau tulang Titanoboa dan tulang anaconda sangatlah berbeda jauh. Jika ular besar seperti anaconda bisa memakan induk sapi secara utuh, bisa kita bayangkan betapa menyeramkannya jika Titanoboa masih ada hingga sekarang dan belum punah. Mungkin saja para pecinta ular kayak Mas Panji petualang aja bakal buang handuk alias pensiun kalau ngadepin yang namanya Titanoboa. Nah, bukti sejarah keberadaan dari Titanoboa yang memiliki ukuran jumbo sekitar 13 hingga 15 meter dengan berat mencapai 1.134 kg atau lebih dari 1 ton ini membuktikan kalau di masa lalu hutan Amazon memang sudah bersahabat dengan makhluk-makhluk mengerikan. Salah satu faktor mengapa hutan Amazon bisa menjadi tempat bertumbuhnya hewan predator seperti Titanoboa pada 60 juta tahun yang lalu disebabkan oleh keadaan Amazon yang panas dan lembab. Dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius, ular ini bisa tumbuh dengan senang hati di tempat yang panas dan juga lembab. Nah, selain itu, pada zaman tersebut, bumi memang masuk pada tahapan babak kehidupan berikutnya. Karena meteor pemusnah dinosaurus baru saja menghantam bumi. Zaman baru pasca musnahnya dinosaurus.
kondisi yang hangat dan lembab serta curah hujan memadai, hutan Amazon sangat cocok bagi tumbuh-tumbuhan yang menjadi konsumsi utama hewan herbivora. Jika hewan herbivora sejahtera, tentu saja hewan-hewan karnivora juga makin sejahtera karena mendapat suplai makanan yang banyak. Nah, karena hewan karnivora makan yang banyak, makanya saat mereka mati, hewan karnivora ini akan menjadi suplai makanan baru untuk tanah di wilayah hutan Amazon. Berkat dari siklus rantai makanan inilah, makanya hutan Amazon menjadi tempat dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Dan juga tentu saja menjadi tempat terciptanya hewan-hewan mengerikan seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, membicarakan hutan Amazon dengan segala keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya, mungkin saja banyak orang yang makin menilai kalau hutan Amazon berbahaya. Ya, memang dengan kehadiran dari hewan-hewan mematikan, termasuk keberadaan suku-suku asli yang dianggap agresif, hutan Amazon memang bukan tempat yang tepat untuk dijadikan sebuah destinasi wisata. Namun, membicarakan bahaya dari hutan Amazon, ada hal penting berbahaya dari hutan Amazon dan bukan dari hewan ataupun suku pedalaman mereka, yaitu eksploitasi berlebihan. Berdasarkan data yang didapatkan, deforestasi atau pengubahan lahan hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen di Amazon kembali mendapatkan peningkatan yang signifikan. Bisa kita lihat, setelah berhasil ditekan pada kurun waktu 2012 hingga 2014 kemarin, deforestasi di hutan terluas yang dianggap paru-paru dunia ini kembali mengalami peningkatan. Bahkan, deforestasi yang terjadi pada tahun 2020 kemarin menjadi salah satu peningkatan deforestasi paling buruk yang terjadi di Amazon, yaitu 9,5% atau 11.088 km persegi bagian lahan hutan Amazon yang dibabat. Luas dari deforestasi ini 16 kali lebih luas ketimbang luas Jakarta. Dari informasi yang beredar, deforestasi dari hutan Amazon disebabkan oleh dua hal, yaitu pariwisata dan juga pengalihan lahan menjadi perkebunan warga setempat. Nah, hal ini tentu saja memberikan kekhawatiran bagi para pengamat dan juga pemerhati lingkungan. Karena dengan rusaknya hutan Amazon yang disebut paru-paru dunia, tentu saja kehidupan di bumi juga akan ikut rusak. Layaknya manusia, kalau paru-paru kita rusak, tentu saja banyak dari organ dalam kita juga yang tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, bisa saja menyebabkan kematian. Bagi kamu yang mau tahu apa saja yang bakal terjadi jika hutan Amazon hilang dari muka bumi, atau mau tahu bagaimana bisa hutan Amazon dieksploitasi sama manusia-manusia jahat zaman sekarang, kamu bisa lanjutkan dengan nonton video DP Explore lainnya yang membahas secara mendetail bagaimana kalau hutan Amazon menghilang.